صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي نبيك المجتبى مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mencapai acara puncak, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian akbar bersama Maulana Abuya Dr. Ar-Raji Hasim LC Espil MA Hum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan sambil diringi baca sholawat bersama-sama tanpa hadroh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bersama-sama salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah ala taha rasulillah salatullah
سلام الله على ياسين حبيب الله. Astaghfirullah jalla surya sayyidi abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil ilmi wal amali wa bil khidmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala an-nur al-mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah ala wa huwa sayyidina Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para ajengan, dan semua jamaah pencinta Allah, pencinta Rasulullah. Cinta Allah cinta Rasulullah, alhamdulillah. Tapi tidak mungkin cinta Allah kecuali melalui Rasulullah. Tidak mungkin mencintai Rasulullah kecuali melalui guru-guru, mursyid-mursyid, kiai-kiai yang mereka mempunyai silsilah ilmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sekaligus tanda syukur kepada Allah, Sahibul Bait Bang Haji Purwanto. Semoga Allah berkahi usahanya, hartanya, keluarganya, amin. Ternyata ada joglo juga di sini ya. Orang tua siapa namanya, Bang? Sino. Berarti manggilnya Mas aja ya? Mas Haji. Ya, Solo. Insya Allah ini sekaligus, takut saya lupa di akhir, tanda syukur nikmat kepada Allah. Ada santri kita di kampus, santrinya S2, namanya Ibnu Majah. Orangnya yang paling cakep hari ini. Untungnya udah laku. Ada juga Dailami, mana Dailami? Ente duduk di sini. Saya berharap mereka berdua nanti membersamai khidmat Bang Haji Purwanto untuk nasrul ilmi di majelis ini. Mohon izin dan restu para ajengan, para kiai, para guru. Karena kalau kita nggak mulai kapan lagi? Yang tua sudah banyak berpulang ya. Yang berilmu banyak kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Padahal dalam bab dakwah tidak boleh malu-malu. Tapi kalau mengaku-aku jadi mursyid tidak boleh ya. Suluk dulu, bertorikot dulu, riyadhah dulu, diizinkan guru baru boleh kita buka majelis tarekat. Kalau majelis ilmu dapat ijazah guru silakan. Kalau enggak cukup buat majelis zikir. Ini kebetulan nih sudah ada kumpulan zikir ya. Ini bersanad semua. Dan siapapun yang hadir, ini Al-Ma'thurat An-Nuraniyah, mungkin ada beberapa tipe-tipe kesalahan cetak, mohon dimaklumi. Siapapun yang hadir yang ingin mengamalkannya, selain talqin dan baiat, jadi isinya wirid-wirid, diringkas dalam dua amalan saja. Satu, amalan wirid asas Imam Syazili. Wirid asas itu setelah syahadat kita baca istighfar 100, tahlil 100, sholawat 100, tasbih 100 pagi sore. Itu amalan Rasulullah SAW. Dan juga hizib bahar di sore harinya ditambah ya.
Dengan ini siapapun yang hadir, walaupun lastu ahlan lidzalik, saya tidak punya hak banyak di situ, tapi karena ijazah dari guru, sebenarnya guru-guru mengijazahkan kami, ajaztukum jami'an. Ya, silakan mengamalkannya ya. Minimal yang tadi itu ya. Tapi kalau untuk talqin baiat itu nanti. Khusus di kita ngaji dulu baru talqin. Mungkin agak berbeda dengan beberapa aktivis pengajar tarekat, mereka talqin dulu baru ngaji, itu beda metode aja, dan itu tidak masalah. Dalilnya apa? Dalilnya fa'lam annahu la ilaha, fa'lam dulu, belajar dulu tentang Allah, baru la ilaha illallah. Maka Imam Bukhari mengatakan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, murid Sayyidina Ali, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di syarahnya Ibnu Hajar, al-ma'rifatu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, bermakrifat dulu, baru berkalam, berwirid, baru beramal. Jangan dibalik. Selama ini kita wirid dulu, minta ijazah kiri kanan sana sini, akhirnya kebanyakan ijazah pusing-pusing sendiri. Nah, kita nggak mau. Orang kalau mengamalkan sesuatu dengan ilmu, amalan berat jadi ringan. Karena niatnya cuma satu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ya Allah engkau tujuanku, cinta engkau yang kami tuju, dan ridhamu yang kami cari. Dan dengan ini, dengan izin Allah, syafaat Rasulullah, madad sadatuna awliyaillahi ta'ala, para mursyid, para masyayikh, ahli isnad, ahli tariqah, kita resmikan Majlis Nur Ihya Al-Ghazali ya. Majelis apa? Ya, ini cuma nama, jangan jadi berhala. Kenapa disebut Nur? Karena Imam Ghazali ini mewariskan ilmu, dan beliau mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Maka ciri-ciri orang bercahaya kolbunya, wajahnya, dia suka ngaji. Jangan kebanyakan wirid, kebanyakan tahlil, kurang sholawat, kurang ilmu. Akhirnya kepalanya pusing sendiri, lama-lama ngaku jadi wali. Ya, wali murid. Masih mending ada yang ngaku jadi Imam Mahdi, datang ke saya terus ngaku aneh Imam Mahdi Rasul. Jadi kalau kita kumpulkan reuni Imam Mahdi, udah ada mungkin 15 orang kali. Ya, alhamdulillah Allah izinkan dengan ini, semoga Allah hidupkan ilmu melalui wadah Majlis Nur Ihya. Semoga Pak Haji Purwanto dan semua para hadirin Allah izinkan untuk hadir selalu ya. Cuma saya minta ke Ustadz Ibnu Majah ini setiap awal bulan ngaji ke Serpong, ngaji hikam ya. Kalau perlu datangnya lebih awal, habis maghrib, biar nanti dapat zikiran dulu, zikiran tarekatnya ya. Nanti bawa rombongan dari sini boleh. Ngajinya masih pakai bahasa Indonesia, tenang ya. Tempat kita juga nggak terlalu besar di sana, tapi sekecil pun kita hidupkan ya. Alhamdulillahirabbil. Berdasarkan ini kita mulai majelis ini dengan baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim Al-Aqib Al-Hadi Al-Mahdi Sayyidul Wujud Sayyidul Qawnain Jaddil Hasanain Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah Habibullah Nurullah wa bi asanidina ilal a'immah wa bi asanidihim ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbi ya Allah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah setiap 3 bulan saya datang. Insyaallah ya.
Tapi setiap minggu ada pengajiannya. Nanti kitab-kitab Imam Ghazali dan kitab hadis. Kitab Ghazali nanti diajarkan oleh Ustadz Ibnu Majah. Kitab hadis sama ajengan muda nih, Dailami. Mana Dailami tadi? Ente menghindar lagi ya. Dia nih ngaji hadis 4 tahun sama kita. Cuma kok di rumah hanya ngajar arba'in. Arba'in itu bagus. Tapi untuk anak-anak, untuk orang dewasa bagus juga. Cuma lebih baik yang ada sanadnya. Ya. Nanti ngajar kitab Syama'il Nabawiyah karya Imam Tirmizi tentang sosok Nabi. Ini ciri-ciri majelis itu bukan majelis setan. Ustadznya bekerja sama. Gurunya tidak iri dengki. Saling sokong menyokong. Ya, kalian saling menguatkan ya. Ya, lihat dia kan lucu tuh. Jadi kalau mau marah lihat aja dia tuh. Dailami. Insya Allah setiap kesini kita buka kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Karena kalau pakai Ihya 4 jilid, cetakan terbaru 9 jilid. Kelamaan. Kapan ente paham Imam Ghazali? Ya, yang paling mengerti ilmu ini salah satunya Imam Al-Ghazali. Kita manhaj patron ya, patron kita, akidah kita Ahlus Sunnah itu banyak ngaku Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kita bersanad kepada Imam Abul Hasan Asy'ari Maturidi. Ciri-cirinya ngaji sifat 20 ya. Allah wujud kidam, baqa, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ciri-ciri Ahlus Sunnah itu bermazhab. Karena tidak paham hadis Nabi kalau orang tidak punya guru. Jadi kalau sekedar baca hadis gampang, untuk memahami hadis wajib bermazhab. Dan mazhab kita 4 mazhab, wabil khusus mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Mutallabi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau min ahlul bait, zuriat ahlul bait, tapi jalur sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Syafi'i punya guru namanya Malik. Imam Malik punya guru Nafi' dan Salim. Salim ini punya ayah namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu silsilah mazhab Syafi'i. Begitu juga hadis dan lain sebagainya ya. Dan yang ketiga, Ahlus Sunnah kita bertasawuf. Ini wajib bukan fardu kifayah. Bertasawuf itu sama dengan fikih, mesti bermazhab. Kalau di tasawuf namanya berthariqah. Ya. Thariqah kita semua thariqah yang mu'tabarah. Seperti kita tadi, semua fikih mazhab yang 4 itu mazhab kita. Namun untuk amalan hari-hari Syafi'iyah. Adapun di Ribat dan di Majlis Nur Ihya, thariqat kita untuk zikir khafinya Naqsyabandiyah, zikir jaharnya Qadiriyah, hizib dan auratnya Syaziliyah. Dan rotib-rotibnya tawasulnya tawasul Syekh Saman. Salawatnya Syekh Tijani, Idrisi dan imam-imam yang lain. Kok boleh begitu? Ya nanti ini jelasin. Ya, thariqat kepada Allah sangat banyak. Itu yang basic. Dan untuk ngaji ilmunya kita pakai karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini bukan orang Arab. Dia orang Persia, Iran hari ini. Sayangnya kuburannya nggak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu kuburan paling ramai kali hari ini. Itu kuburan Gus Dur sampai hari ini nggak pernah sepi kecuali jam sholat. Gus Dur itu pencinta Imam Ghazali. Imam Ghazali saya utus murid saya, mahasiswi kita, santri di Iran untuk
ziarah ke Imam Ghazali di Iran. Negerinya jauh, di negeri Ghazal Tus Kusyair. Ternyata kuburannya nggak terawat. Karena Iran itu sekarang negara yang mazhab resminya Syiah. Sebagaimana Saudi, mazhab resminya Wahabi. Namun Saudi sudah mulai tobat. Saudi sudah mulai meninggalkan Wahabi seperti disebutkan oleh Muhammad Salman. Muhammad bin, kata dia, kita nggak mau lagi berwahabi. Saya punya guru di Mekah, kata dia, sekarang wali Allah banyak di kampung kamu, tapi Wahabi juga. Nah, tapi saya pesan ke Ibnu Majah dan semua para hadirin, jangan benci Wahabi. Karena saya pernah jadi Wahabi. Orang berwahabi, bersalafi itu dia sedang mencari ilmu kebenaran, kebetulan dapat gurunya begitu. Ya, kita nggak usah benci dia. Jadi majelis ini tidak boleh konflik dengan Wahabi. Jika dengan Wahabi tidak boleh konflik, apalagi sesama pengamal thariqah, apalagi sesama ahlus sunnah wal fa aslihu baina akhawaikum, islahlah sesama saudara kamu. Tolong dipegang ya, apalagi sesama ustadz yang khidmat. Tidak boleh ada konflik. Kalau ada selek-selek dikit, habiskan dengan ngopi bareng. Ya, ini kan tempat ngopi kan ini ya. Alhamdulillahirabbil. Kitab yang muncul di layar itu kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kita langsung loncat ke bab 21 karena bab 1 sampai 20 berkaitan dengan akidah dan fikih. Nah, nanti ngaji ke para ajengan kiai-kiai di sekitar sini akidah fikihnya. Tasawuf kita langsung buka langsung ke jantung intinya ya. Tadi sudah Fatihah ke Nabi, sekarang Fatihah khusus ke Imam Al-Ghazali. Ila hadratil Imam Sahib Ihya Ulumuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Amin. Malam ini kita beruntung juga kedatangan murid Syekh Yasin ke Abdul Muhaimin, nih beliau umur 81 ya, ini beliau nih dari Bekasi ya. Beliau berkisah tentang Syekh Yasin barusan kepada kami ya. Semoga Allah sehatkan beliau selalu, amin ya. Dari Bekasi ke sini jauh gak? Lumayan ya. Alhamdulillah ya. Dari siang tadi Kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadinal mutassil ila al-muallif qala bab al-bab al-hadi wal ishrun. Bab 21. Bab 21. Fi ajaibil qalb. Mengenai keajaiban kolbu. Keunikan kolbu. Beliau mulai dengan hadis yang paling sahih dalam bab kolbu. Hadis sahih Bukhari. Banyak orang mengira Imam Ghazali ini nggak ngerti hadis. Itu salah faham. Imam Ghazali hafal lebih dari 5.000 hadis. Cuma tidak menghafalkan sanad silsilahnya. Disebut manhaj muhaddis faqih, fuqaha al-muhaddisin. Dia hanya membahas hadis-hadis secara matan, isinya aja. Kalau ahli hadis murni, dia bahas silsilah sanadnya. Ada di sini yang hafal 5.000 hadis? Nggak ada ya. Kitab Ihya Ulumuddin memuat hampir 5.000 hadis. Belum lagi asarnya digabung, kaul-kaul ulama salafus saleh itu sampai 11.000 lebih. Maka Imam Al-Ghazali salah satu ulama yang menghafalkan hadis. Seandainya dia hidup hari ini disebut ahli hadis karena hafalan hadisnya 5.000 lebih. Saya hanya hafal hampir 2.000. Tapi itu pun sudah banyak yang lupa. Ya, dulu Dailami itu nyaksiin saya menghafal hadis. Dia salah satu korbannya itu ya. Jadi kita ngafalin hadis lengkap sanad-sanadnya. Kalau ketiduran langsung suruh ngafalin hadis.
Dia paling pojok seperti hari ini, malam ini pojok. Kalau kita ngajar dia tidur. Alhamdulillah, tapi hatinya bangun. Seperti Rasulullah katanya gitu. Ya. Yanamu aini wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku melayang. Makanya sampai sekarang masih jomblo. Melayang-layang deh. Kitab Ihya itu terdiri dari 3 macam. Nah, ini macam yang ketiganya, muhlikat. Hal yang menghancurkan nasib manusia, yang bikin manusia tidak selamat dunia akhirat. Apa yang menghancurkan mereka? Merusak kolbu. Dan kolbu ini rusak, ini tidak hanya jamaah yang rusak, para ulama pun kata Imam Ghazali banyak yang rusak hatinya. Ulama yang rusak itulah yang disebut ulama su, ulama yang hatinya busuk. Semoga Allah jaga hati kita semua dan yang hadir ini dari hati yang rusak. Amin ya rabbal alamin. Kalau hatinya salim, sahih, hatinya bisa dibenerin, disebutlah ulamaul akhirah. Ulama yang orientasinya keselamatan akhirat. Semoga semua yang hadir berniat seperti itu. Amin. Qala Rasulullah SAW, inna sesungguhnya itu disebut taukid. Dia disebut awamilun nasab, ya, yang bisa bikin kalimat setelahnya mansub berbaris di atas, ya. Inna fi jasad ibni Adam, sesungguhnya di jasad ibnu Adam, anak Adam. Ini keturunan Nabi Adam apa keturunan kera? Kan kata Darwin kita dari kera kan? Betul, ini keturunan mana nih? Nabi Adam. Berarti ente zuriat Nabi dong. Betul? Zuriat Nabi Adam. Terus kenapa repot-repot? Ini saya ingetin kepada Ibnu Majah dan Dailami. Manhaj kita tidak ikut campur perdebatan perselisihan nasab. Tolong jangan bawa-bawa ke majelis. Kita hanya mengandalkan nasab ilmu, bukan nasab darah. Kita takzim ke semua orang yang katanya punya nasab ke Rasulullah, tapi kita lebih takzim kepada orang yang punya nasab ilmu kepada Rasulullah SAW. Ya, itu pesan guru saya, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, ada 2 syekh kami, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, orang Suriah. Beliau mengatakan nasab kamu tidak manfaat kalau kamu tidak mewarisi ilmu yang punya nasab, yaitu ilmu mengenal Allah SWT. Dan ilmu mengenal Allah itu ibadah tertinggi. Sebelum mengenal sholat, zakat, haji, Nabi mengajarkan apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasanya agak horor kalau dalam bahasa kita, makrifat. Padahal makrifat itu ilmu dasar, bukan ilmu tinggi. Makanya awal orang masuk Islam syahadat. Apa isi syahadat? Asyhadu. Asyhadu artinya apa? Aku bersaksi, aku menyaksikan. Kalau tidak ada makrifat, tidak kenal siapa yang disaksikan, maka persaksiannya palsu. Oleh karena itu wajib mengenal siapa yang kita bersaksi itu, yaitu Allah Subhanahu. Dan lisan ini hanya terjemahan mafil fuad, menerjemahkan isi kolbu. Jadi kalau syahadat harus dimulai dari kolbu. Maka hadisnya dimulai, sesungguhnya di jasad Bani Adam, keturunan Nabi Adam, mudghatan, ada satu mudghah. Apa arti mudghah? Segumpal darah. Ya. Mudghah itu segumpal darah yang kita sebut hari ini jantung. Kita sebut hari ini apa? Jantung. Kalau jantung sehat, tubuh sehat. Ya. Idza salahat atau saluhat, jika jantung itu sehat, maka saluhal jasadu kulluh, maka sehatlah seluruh badan. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut qalbu. Qalbu terbagi 2. Perhatikan. Qalbu terbagi 2. Ada qalbu zahir,
ada kolbu batin. Kolbu zahir disebut jantung. Jantung itu bentuknya mirip dengan pohon yang punya buah namanya sonubar, bahasa Arab. Jadi jantung kita ini, coba punya jantung nggak? Susu bagian kiri, 2 jari di bawahnya, di situ ada jantung. Dilindungi oleh rusuk. Jadi Allah sengaja buat benteng namanya rusuk. Jadi kalau kita kena pukul di sini, jantung kita masih aman. Ya, agak ke kanan dikit namanya hati, ulu hati. Ini bukan hati yang itu, ini liver. Liver, bukan itu. Tapi yang sebelah kiri, namanya kecuali yang terlahir jantungnya sebelah kiri, kan ada yang aneh 1-2 orang. Jantung sanubari atau kolbu sanubari itu kaitannya dengan badan. Tapi ada kolbu yang batin, disebut kolbu nurani. Hati nurani. Apa arti nurani? Hati yang bersifat ada cahaya. Maka Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nurah. Ya Allah, jadikan di kolbuku ada nur. Karena itu kolbu disebut kolbu nuraniyah. Kalau dia sehat, dia bercahaya. Cahayanya bukan cahaya lampu, cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di awal kitab Maulid. Allahumma salli wa sallim ala nuril mausuf bittaqaddum wal awwaliyah. Ya Allah, turunkan rahmat dan salam Engkau kepada Rasulullah yang nurnya disifati dengan taqaddum. Taqaddum itu ruh Ahmad. Kalau awwaliyah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai hadis awwalu ma khalaqallahu nura Muhammad. Hadis ini sudah kita teliti, hadisnya sahih. Jadi orang yang bilang enggak sahih dia belum update. Saya tidak suka pakai hadis yang dhaif apalagi palsu, ya. Orang ada Syekh Fulan bilang dhaif, ya mungkin dia enggak ketemu data yang kita dapat. Yang Allah pertama cipta adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialog dengan Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Itu kolbu, berarti punya 2 kolbu. Kolbu yang menghadap kepada tubuh, kolbu yang menghadap kepada Allah. Kolbu yang menghadap kepada tubuh, penghubungnya darah. Maka di darah kita ada nur hayatnya Allah. Nur hayatnya Allah. Kalau ingin ikut talqin nanti, amalkan zikir ya hayyu ya qayyum habis sholat 40 kali. Supaya nanti kolbu batinnya seirama dengan kolbu zahirnya. Maka kita baca ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, menghidupkan aku melalui aliran darah dari jantungku. Kalau jantungnya, darahnya sudah tunduk menyebut nama Allah, nanti diajarkan zikir namanya talqin. Jadi apa arti talqin? Guru meriwayatkan zikir Allah la ilaha illallah atau zikir apapun sebagaimana gurunya dulu mengajarkan, diajarkan ke murid, diajarkan dengan lisan, dihantarkan masuk kepada kolbu. Itu disebut dengan talqin zikir. Di ribat, di majelis kita, kami mengakhirkan baiat. Jadi di kita tidak ada langsung baiat. Yang ada cuma talqin dulu, talqin, khalwat, suluk, zikiran, ngaji, udah gitu doang. Kenapa diakhirkan baiat? Kalau koda baiat gak boleh sama yang lain. Kalau sudah talqin, tapi tanpa baiat masih boleh ngaji sama yang lain. Di ribat ini karena manhaj patron kita al-ilmu, siapapun orang berilmu boleh kita berguru kepadanya, gak mesti kepada kami. Ya, tapi untuk zikiran silakan ikuti ya tuntunan-tuntunan yang sudah dikasih. Kenapa punya mursyid nggak usah banyak-banyak, nanti kebanyakan wirid pusing-pusing sendiri.
Kan bingung, ini hari ini ngamalin mursyid yang mana nih? Jangankan beda torikoh, antara TKN Suryalaya dengan TKN Banten sudah beda kaifiat. TKN Ketua Jatman sekarang, guru kita, Kiai Ahmad Alwani, beda-beda tipis. Saya dapat TKN juga dari ulama Betawi, Kiai Ahmad Jayadi, Allah yarham, sudah wafat. Itu juga beda lagi. Beda-beda cara, beda-beda kaifiat. Maka untuk zikir tarekat, mursyid yang kita baiat cukup satu. Tapi kalau ente sudah kata guru, kamu sudah cukup, sudah diijazahkan untuk jadi guru, baru boleh mengambil torikot-torikot yang lain. Itu yang saya lakukan. Selesai umur 27 diangkat guru, diijazahkan guru secara mutlak, baru saya kemudian belajar Qadiriyah, Naqsyabandiyah yang lain, Syaziliyah, Syatariyah. Kita kemudian membuka hati seluas-luasnya. Ternyata dimanapun bunyi kita pijak, di situ ada wali Allah berzikir. Alhamdulillahirabbil. Nanti kalau orang sudah ketemu Nur Sayyidina Muhammad, nggak ada lagi nama Thariqah. Yang ada cuma satu jalan, Thariqah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi thariqat ini nggak boleh menyebabkan seseorang benci kepada orang yang beda thariqah. Jika begitu, anta minal matrudin, kamu orang yang tertolak, bukan bagian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau jumpa Rasulullah nggak sahut, ya. Tapi kalau di kolbunya ada rasa cinta kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Hadiah itu karena cinta. Jadi Rasulullah itu simbol cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu. Ciri-ciri ini di kolbu sudah masuk Nur Muhammad, dia cinta ke semua orang, apalagi sesama pengamal zikir. Ya, apalagi sesama majlis, lebih cinta kepada sesama mereka. Faqad tabayyana bihadzal hadis, ya, sungguh telah nyata dalam hadis ini. Annal asla, bahwasannya yang asal, yang inti, asal muasal manusia itu ada pada qalbunya. Wa huwal amirul muta. Qalbu itulah pemimpin di dalam diri, hakikat diri yang diikuti oleh seluruh perangkat diri. Saya naikin tangan ke atas, lihat kiri kanan, nunduk, dongak, itu yang nyuruh siapa? Kolbu. Jangan sampai kolbunya tidak kenal Allah, sehingga dia memerintahkan lembaga diri tubuh ini tidak mengarah kepada Allah. Fi alamil jasad wal baqiyah ra'iyah, di alam jasad. Nah, tubuh kita ini disebut alam jasad. Nah, ini pegang ya. Ada alam jasad. Alam jasad ini terbagi lagi, ada alam urat, ada alam darah, ada alam sel, ada alam kulit, ada alam rambut, ada alam tulang. Itu macam-macam alam di sini, ribuan alam dalam tubuh kita. Berapa ribu? Ribuan aja deh, pusing ntar. Itu semua alam itu yang mimpin namanya kolbu, tapi bukan kolbu jantung semata, kolbu nurani. Kalau kolbunya dapat cahaya, dia disebut nurani. Tapi kalau kolbunya mulai muncul kebencian, muncul iri dengki, muncul nggak senang sama kawan, ada perasaan merasa lebih tinggi, berilmu, bermakom tinggi dari orang yang duduk kiri kanan samping belakang depan, itu kolbunya disebut zulmani. Apa arti zulmani? Gelap. Saya mau tanya, gelap itu ada nggak? Ada. Ada nggak gelap? Ini kayaknya kurang yakin nih. Halo? Ada nggak gelap? Kapan gelap ada? Kalau nggak ada cahaya. Kalau ada cahaya, ada gelap nggak? Jadi sebenarnya gelap itu ada nggak? Gelap itu terjadi kalau nur tidak nyala. Kalau nurnya padam, ilmunya tidak jalan, barulah disebut kolbunya
kegelapan, zulma niyah. Mau kolbunya bercahaya? Yang ngaji sama kita malam ini ya. Jangan sibuk ngomongin, oh si Anu belum makomnya belum sampai, oh si Anu masih muda. Nggak ada urusan kita begitu. Ya, ada orang negur saya begini, umur kamu belum 40, kok jadi mursyid? 40 dulu baru jadi mursyid. Saya jawab, yang ngangkat saya bukan ente kiai, yang ngangkat saya mursyid saya. Ente urusannya sama mursyid saya, coba tanya sama mursyid saya. Lalu dia nggak tahu mursyid kita diangkat jadi mursyid umur 27, ada satu lagi umur 17, ada satu lagi umur 18. Ente umur 17 ngapain? Ya, main petak umpet. Kalau beliau main latifah 7, ada 7 latifah di kolbunya, dia sudah main di situ. Petak umpetnya masuk ke dalam sisi batin dirinya. Anak-anak sibuk main petak umpet, dia sibuk main lembaga dirinya. Maka wajar umur 17 sudah jadi wali Allah. Diangkat gurunya menjadi seorang pewaris nur Nabi Muhammad SAW. Oh di Jawa nggak ada begitu, di Banten nggak begitu, di Sunda begitu. Lah urusan kalian. Setahu aneh dulu Abah Hanom diangkat sebelum 40. Ya, Mama Kazim dulu diangkat sebelum 40. Banten. Siapa dulu? Mama Falak di Bogor diangkat sebelum 40. Setahu kita, mungkin pengetahuan aneh salah. Kalau ditugaskan jadi Rasul, betul Rasulullah ditugaskan jadi Rasul 40, tapi sudah jadi Nabi, belum lahir sudah jadi Nabi. Apa kata beliau? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Belum ada makhluk, akulah makhluk pertama dan akulah Nabi pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada urusannya sama umur jasad. Ruh itu punya umur sendiri. Kolbu itu punya nur sendiri. Enggak ada urusan sama jasad. Ini yang sudah umur 40 siapa aja? Angkat tangan. Ente mursyid enggak? Izan al-arba'in ma yata'allaq bi il-irsyad ya. Pakai bahasa Arab. Jadi tidak ada urusannya umur 40 dengan kemursidan. Jadi yang umur saya sekarang Masehinya masih 39, kalau Hijriahnya sudah 40. Tapi memang guru kita ada salah satu murid Syekh Yasin juga mengijazahkan tongkat, kata beliau baru boleh pakai tongkat ini umur 40. Karena beliau nggak bilang Masehi mah Hijriah, yaudah Hijriah aja. Jadi kadang-kadang kita pakai tongkat kalau mau ziarah. Simbol tua. Maka tua bahasa Arab disebut syuyukh, syaikh. Jadi ada orang jasadnya masih muda, tapi dituakan dalam bab ilmu, disebut asy-syaikh, walaupun masih muda. Bahasa kitanya kiai. Namun kiai dalam tradisi Jawa, Banten biasa umur 40. Tapi kan ada ininya, ada kiai muda gitu ya, Gus. Ya. Ada enggak sampai meninggal disebut Gus, padahal sudah tua. Gus Dur. Lalu beliau menjelaskan wa nahnu nubayyin ma'nal qalb. Sering dengar qalbu, ruh, jiwa, nafs. Sering dengar akal. Apa bedanya? Coba dilanjutin halaman berikut. Beda enggak qalbu dengan ruh? Beda. Dari sini. Oke? Ya. Apa beda kolbu dengan ruh? Mana yang duluan, kolbu sama ruh? Yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang Yahudi datang ke Nabi, nanya, ngetes. Kalau betul dia seorang Nabi, pasti jawabannya sama dengan Nabi Musa. Apa jawaban Musa? Persis Nabi jawabnya. Nabi ditanya, apa itu ruh, wahai Muhammad? Nabi jawab, sallallahu alaihi, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu rahasia Tuhanku. Kalau rahasia dibagi-bagi enggak? Enggak. Tapi ujungnya ada yang unik. Wa ma utitum minal ilmi, kamu tidak diberi ilmunya illa qalila, kecuali sedikit.
Kalau Bang Haji ini duit sedikit itu berapa Bang Haji? Berangkatin 2 orang umroh. Ya. 4, berarti 100 juta. Jadi sedikitnya Bang Haji ini 100 juta. Kalau sedikitnya antum berapa? 50 ribu. Apa 5 ribu? Orang ngemis di luar ngasih cuma 2.000, suuzonnya 30.000. Sianu tuh, nanti kalau kita kasih duit, dia pakai narkoba. Mana bisa duit enti 2.000 bikin narkoba? Ngasihnya 2.000, suuzonnya 50.000. Paham maksudnya? Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Jangan menggelapkan kolbu dengan berburuk sangka. Nggak mau ngasih, lewatin aja tuh pengemis. Nggak mau ngasih pengamen, lewatin, nggak usah ngomong. Ya, itu namanya menciderai kolbu. Jika Bang Haji sedikitnya 100 juta, kira-kira yang punya Trans 7 berapa itu dia? Dia kalau nyebut sedikit mungkin 100 M. Kan dia nutupin Trans kan banyak tuh. Itu berapa M itu modalnya? Bagi dia sedikit itu. Cuma kekayaannya hilang 1 ludah aja. Nah, hilang itu. Itu cuma kotoran-kotoran duit dia aja itu. Kira-kira kalau Allah Ta'ala Maha Kaya, Al-Ghani Al-Mughni, ya, yang Maha Kaya dan mengayakan, menyebut kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit-sedikitnya Allah banyak pedikit. Yang sedikit inilah yang dibuka-buka sama Imam Ghazali. Malam ini kita buka apa yang dia maksud sedikit itu menurut Imam. Jadi kata guru saya Abuya Hasan Basri yang pertama kali ngajarin kami kitab Ihya, umur saya waktu itu baru 11 tahun. Ente 11 tahun ngapain? Anda ngaji Ihya. Ya, makanya gak pernah menikmati permainan anak-anak muda. Ya, sekarang kita main. Jadi dulu anak teman-teman situ suka ngebut, sekarang kita ngebut motoran. Tapi bukan di jalan, di gunung. Sekarang baru menikmatinya. Kalau dulu saya menikmatinya cuma ngaji. Ya. Jadi kalau diajak teman jalan-jalan, apalah indahnya gitu. Tapi kalau diajak ke ulama, ke kiai ajengan gitu nikmat sekali. Salah satu yang beliau kalamkan dulu kepada kami Abuya Hasan Basri, mursyid saya Thariqat Samaniyah Qadriyah dan Naqsyabandiyah, kata beliau, jika sedikitnya makhluk orang kaya itu sudah banyak bagi yang lain, apalagi sedikit menurut Allah. Inilah yang diurai-urai oleh imam yang sangat cerdas namanya Imam Al-Ghazali yang menjadi inspirasi nama majelis ini Nur Ihya biar yang dikit-dikit kata Allah di kita buka-buka ya. Tapi sebatas yang sedikit itu. Kata beliau kolbu. Apa itu kolbu? Kolbu ada 2 makna. Satu, laham sanubari. Jantung fisik yang berbentuk pohon buah sanubar. Sudah kebayang bentuk jantung? Sudah? Nah itu dia. Itu kolbu yang fisik. Dia ada di dada bagian kiri. Ya. Di dalamnya muncul ada darah kotor. Ya. Wahwa manba'ur ruh, inilah sumber kehidupan. Ruh di sini hidup. Coba orang mati punya jantung enggak? Tapi darahnya masih jalan apa enggak? Enggak. Ruh di sini artinya hidup, nyawa. Maka dalam kajian-kajian dulu ada Abah Bustami namanya di Gunung Salak, itu ilmu makrifat yang dibuka, makrifat hayat, makrifat darah. Bahwa sumber hidup kita secara zahir berkait dengan darah, secara batin bersumber dari nur hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wafat umur 130-an ya. Baru meninggal. Ada yang sudah ke sana? Ada sebagiannya. Beliau pernah jumpa, kalau cerita ke saya, jumpa Soekarno, jumpa Hatta, jumpa orang-orang dahulu ya. Tapi jantung fisik yang isinya darah itu ada di orang mati, ada di binatang ternak dan binatang buas. Maka kata beliau, maujud lil bahaim wal mauta. Maujud ada, maujud bahasa Indonesia? Wujud. Ada pada
bahaim, binatang ternak. Ada yang punya ayam nggak? Ada. Punya kucing? Punya apa lagi? Punya kambing? Tapi ente nggak ternak babi kan? Itu semua hewan tadi punya jantung nggak? Punya. Makanya pada seneng kan makan ati ampela sama jantung kan? Enak sekali kalau diolahnya bagus. Jadi jantung begitu bisa dimakan. Bukan itu maksud hati, jantung, kolbu dalam Al-Quran. Ya. Wal makna sani, lalu makna yang mana yang disebut kolbu, hati di dalam Quran? Huwa, hati atau kolbu yang dimaksud di dalam Al-Quran, latifah, titik halus rabbaniyah yang berkait dengan Allah, ruhaniyah, dia tidak fisik, sifatnya rohani. Sifatnya apa? Rohani tampak atau tidak tampak? Tidak tampak. Laha pada si kolbu bihadzal lahmi ittisalun ma. Dia punya hubungan rahasia dengan jantung. Kalau rahasianya diputus, namanya mati. Jadi yang disebut mati dalam akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terputusnya hubungan hayat dari kolbu rohani kepada kolbu jantung jasmani. Paham? Jadi jangan heran kalau ada Pak Dokter, bidan, perawat, ada orang nih, jantungnya udah gak bergerak, tapi dia masih hidup. Ada kejadian begitu? Ada, saya punya guru begitu. Kata dokter jantungnya nggak jalan nih, tapi kok masih hidup, kok masih gerak-gerak. Kenapa? Karena jantung rohaninya, kolbu rohaninya masih berkait dengan jantung fisik. Jadi kapan orang mati itu diputus. Itulah hebatnya wali setan yang kemudian punya murid namanya dukun santet. Dukun apa lagi namanya? Teluh, ya. Semoga Allah jaga kita semua dari itu. Sihir hukumnya haram, ya, tidak boleh. Jika Imam Ghazali mengatakan, jika sihir itu ilmu maka dia mulia, tapi jika digunakan untuk mencederai orang lain haram. Ya, oleh Sayyidina Umar pelaku sihir santet itu dikisos sama dia. Berarti Sayyidina Umar ini punya bukti karena dia kasyaf. Dia bisa menyadari kesadaran batin. Ya, betapa tidak mungkin ya. Sayyidina Umar lewat di suatu gang, di gang sebelah ada setan, kabur setannya. Kalau ente lewat di gang ada setan, setan ngapain? Diamperin, dikerubungin kali ya. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Wa hadhil latifah, titik halus inilah hiya al-alimah billah. Yang kenal Allah itu kolbu yang rohani, bukan jantung. Siapa yang kenal Allah? Kolbu yang rohani, bukan kolbu sanu. Coba ulangi, kolbu ada dua jenis. Yang fisik namanya apa? Sanu. Kalau yang batin namanya nurani. Lulus sudah ini. Udah beres pengajian nih. Yang kenal Allah jantung fisik yang berdetak, berdenyut itu, atau kolbu nurani. Jadi ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah bahwasannya Allah tiada yang berhak disembah selain Dia, tiada yang benar-benar wujud selain Dia, tiada yang benar-benar dicinta selain Dia. Itu yang disuruh tahu siapa? Jantung. Yang diperintah di situ siapa? Kolbu nurani. Kalau kolbunya patuh, dia langsung bercahaya. Kalau kolbunya bandel, kolbunya langsung gelap. Paham di situ? Kalau kita gelap, gelisah atau tenang? Kecuali ama yayang. Namanya berkholwat. Makanya wali Allah itu suka kalau zikir lampunya dimatiin malam-malam. Mereka udah gak takut lagi masuk kubur. Karena udah biasa gelap-gelap. Kolbunya bercahaya.
Sedangkan alam ini gelap, kata Imam Nu'tailah, al-aqwan zulmah, alam ini sebenarnya gelap. Al-kaunu zulmatun, alam itu gelap. Yang Allah nggak kasih cahaya, dia gelap. Kalau lampu padam, lampu mati, gelisah. Kalau lampu hidup, kita bergerak dan ceria, betul? Jadi kenapa ada orang dirundung duka, dia sedih, otaknya mentok, itu karena kolbunya tidak bercahaya. Semoga semua yang hadir Allah kasih cahaya kolbunya, dan Allah kekalkan cahaya itu. Amin ya Rabbal. Jangan sampai padam, sampai sakratul maut jangan padam. Sakratul maut, yang maut itu badan dengan jiwa. Hubungan itu disebut hubungan nafsiyah. Hubungan ini yang diputus, maka kullu nafsin za'iqatul, yang merasakan mati itu bukan ruh tapi nafs, jiwa. Semakin jiwanya cinta dunia, semakin sakit matinya. Dunia itu kerjaan, anak, bini, kekasih, harta, pekerjaan, kekayaan, kemasyhuran, pengikut, masuk tuh, hati-hati. Semakin hati menghadap kepada yang tadi, mati berat. Maka diputus cinta kepada itu, barulah orang meninggal dengan tenang. Baru sakaratul mautnya berujung husnul khatimah. Mau husnul khatimah? Putus cinta dunia. Dunia cukup di tangan, gak usah sampai ke dalam. Itu mah ngomongnya doang, mudah. Kayak bener aja ente. Anda minum dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hiya al-alimah billah. Si kolbu itulah yang alim, yang mengenal Allah. Berarti si kolbu itu yang diperintah ngaji. Yang hadir malam ini jasad, tapi yang memahami malam ini kolbu. Maka ini kabar gembira untuk semua yang hadir, bahwa semua yang hadir kolbunya bercahaya. Alhamdulillah, bukan amin lagi, ya kan sudah bercahaya ente. Nggak tahu kalau nanti pulang. Maka kalau bermajlis, majelis kita nggak usah ngomongin orang, ngomongin nasab orang, ngomongin torikot orang, nggak usah. Apalagi ngomongin partai orang. Kita ini punya masalah dalam diri sendiri. Benerin ini, rumah tangga selesai, kampung beres, baru negara beres. Tapi kalau hati nggak beres, walaupun pakaiannya pakaian ustadz kiai ajengan, kalau ajengan hati busuk, dia iri dengki sama ajengan. Kiai kalau hati busuk, dia iri dengkinya sama kiai. Maka kalau kiai nggak pernah jelek-jelekin Haji Purwanto. Kalau kiai ustadz jelekin ustadz, itu ciri-ciri ustadz ulama su. Hati-hati. Ente berguru, pastikan gurunya tidak membicarakan aib orang. Kalau bisa tutupin aib orang. Ada orang pancing-pancing, tutupin. Mungkin maksudnya begini. Ya, saya kalau ada guru suka menghina orang, saya tinggalin gurunya. Makanya pada mencak-mencak kan, yang kita tinggal itu. Ya, panas dia. Nggak mau kita. Kita dulu sebut si fulan, dibilang dajjal. Si fulan kazab. Dajjalnya belum keluar, disebut orang itu dajjal. Ngakunya murid Syekh Yasin, seperguruan sama beliau. Udah aneh tinggal tuh guru. Tapi kita meninggalkannya baik-baik. Ya. Cuma dianya nggak mau baik-baikan sama kita. Udah biarin. Ya. Sempat kesel sekali dua kali, habis itu udah saya tobat lagi kepada Allah Subhanahu. Ngapain juga kesel ya. Al-mudrikah, yang dia mengetahui lima laisa yudrikuhul khayal, dan yang pengetahuannya dapat mencapai yang tidak dapat dicapai oleh khayal akal. Nih perhatikan, khayal itu terbagi dua. Khayal hissi akli. Yang kedua khayal qalbi rohani hakiki. Ada dua. Ulangi. Khayal hissi akli. Itu yang kemudian misalnya baca buku
dibayang-bayangin mimpi, ya itu khayal itu. Atau lagi zikir, tiba-tiba datang makhluk bilang, wahai wali Allah, mulai hari ini semua yang haram halal bagimu. Nanti datang lagi zikir, datang lagi makhluk baru, wahai wali Allah, makammu sekarang paling tinggi, semua wali di bawahmu. Hati-hati ente itu ya. Jadi semakin dia zikir, semakin berilmu, semakin namanya berkhayal. Khayal ini disebut dengan khayal hissi akli. Sumbernya dari ego dan syaitan. Sumbernya dari ego, nafsiyah dan syaitan. Hati, nih ketemu nih sama ustadz, kalau dia wali pasti dia panggil nama aneh. Itu halu namanya. Ya, ada yang ngomong gitu, ya, ente halu, ente wali setan, ya. Masa wali standarnya tahu nama ente? Wali itu standarnya tahu nama Allah, bukan nama kalian. Itu standar wali Allah. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil, yang segan takut hormat kepada Allah itu hanya ulama, orang yang mengenal nama Allah, sifat Allah. Kalau enggak disebut wali, enggak disebut ulama. Jadi tolong kalau bermajelis di sini, yang disebut keramat bukan jalan di atas air, bukan terbang di udara, karena burung tiap hari terbang bukanlah wali Allah. Ikan setiap hari, mulai dari dia menetas sampai dia mati, sampai ente makan, dia terakhir dia di air juga nggak mati-mati. Adakah wali ikan? Nggak ada toh. Dulu betul ada imam namanya Imam Abdul Khaliq Wajdawani, ya, nama thariqahnya Khajakaniyah, pra Naqsyabandi, sebelum Naqsyabandi dimasyhurkan Allah. Imam Abdul Khaliq ini berguru ke Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu masuk ke air, tahan napas, baca zikir ABCD, disuruh zikir 3 jam gak keluar-keluar. Bukan untuk jadi wali, cuma latihan supaya dirinya kuat. Latihan supaya diri dia, nanti jangan coba ya. Aneh habis majelis ini Nur Ihya nih, pengen coba ilmu Nabi Khidir. Itu namanya halu, ya. Nauzubillah subhanahu. Jadi yang nggak sampai oleh akal ini, kolbu sampai. Jadi kalau akal bilang, nggak masuk akal, kolbu bisa. Betapa banyak hal yang akal nggak masuk akal, tapi kolbu masuk. Khayal dan waham. Waham ini persepsi yang lemah. Wahuwa hakikatul insan. Itulah yang disebut hakikat insan. Ini kan sekarang banyak nih ngaji hakikat. Ini gampang. Ketemu jawabannya langsung. Mudah toh. Belajar hakikat semudah ini. Mana yang disebut hakikat insan? Kolbu kamu. Gampang toh? Orang kayaknya ngomong hakikat ribet bener. Ente sanadnya kemana kok ribet begitu? Imam Ghazali yang paling mengerti ilmu hakikat, menjelasin hakikat cuma di baris keberapa ini udah masih 1 halaman dia. Jadi yang disebut hakikat insan apa? Qalbu nurani, disebut latifah rabbaniyah ruhaiyah. Kok disebut itu hakikat insan? Karena dialah yang kenal Allah. Maka yang mengenal Allah itulah hakikat insan. Wahwal mukhatab, itulah qalbu nuranilah yang dipanggil Allah, yang diajak bicara oleh Allah. Wa ila hadzal ma'na asyara biqauli. Inilah yang disebut di Quran surat Qaf, ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada kisah-kisah demikian pada Al-Quran terdapat peringatan bagi orang yang punya kolbu. Nah ini perhatikan, ini punya kolbu nggak? Coba cek. Dari tadi saya menjelaskan sesuatu, ada yang bisa dipahami? Berapa jenis kolbu? Satu yang zahir, namanya apa? Jantung. Bahasa Arabnya kolbu, sanu. Yang batin, kolbu,
Tuh, yang disebut hakikat insan yang mana? Qalbunu atau disebut latifah rabbaniyah ruhaniyah. Paham? Berarti malam ini sudah kenal diri kan? Gampang toh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terus siapa yang mengatakan ngaji tasawuf sulit? Siapa yang kenal hakikat dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Malam ini sudah kenal hakikat diri, yang paham apa yang kami jelaskan malam ini, itu bukan otaknya, bukan sekedar akalnya, tapi kolbunya, hakikat dirinya. Sudah paham itu? Sudah paham? Berarti benar ini hakikat manusia nih. Depan saya manusia nih. Bukan setan bertubuh manusia. Karena ana minal jinnati wan, setan itu bisa ngambil tubuh manusia. Malaikat juga bisa ngambil tubuh Dihya Al-Kalbi. Masa wali nggak bisa? Ya. Masa nabi nggak bisa? Begitu mudahnya Allah SWT berbuatnya. Lalu beliau memperkuat, nah ini bagian terakhir aja ya. Ini nggak usah berat-berat, ini pembukaan aja. Seandainya kolbu itu jantung, laham sanubari, daging sanubar yang berfisik itu, lakana mawjudan likuli ahad. Tentu itu ada di binatang ternak dan orang mati. Orang mati sudah enggak ada kolbunya, maka disebut dia Jadi kapan orang disebut mati? Kalau kolbunya putus hubungan dengan dia. Apa yang disebut mati suri? Suri itu bukan bahasa Indonesia, suri. Suri itu bahasa Arab, suriyah, surah. Bentuknya kayak mati, tapi hubungan ruhnya dengan jantungnya masih ada. Itu yang ditanyain dokter tadi sama kita. Jantungnya udah gak berdetak, berdenyut, tapi kok dia masih hidup? Itu disebut mati suri. Setiap hari, setiap malam kita mati, tapi bukan mati suri, namanya mati naumi, mati tidur. An-naumu akhul maut, tidur itu saudara mati. Mau matinya enak gak? Seenak tidur. Mau? Kita kalau capek pengen tidur kan? Kalau diganggu orang marah gak? Sama, orang kalau udah kenal kolbunya, kenal Allah, dia ingin mati seperti dia menginginkan tidur. Nggak ada takutnya. Ente karena belum tahu, baru tahu hakikat level 1. Makanya belum tahu indahnya mati. Bahwa mati itu mahar berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka kalau kita ini akalnya masih menghijab, pikirannya masih menghijab, Allah kirim kabar lewat mimpi. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak punya kerohani yang kuat, mimpi nabinya dalam tidur. Kalau wali Allah lagi zikir, lagi jaga bisa jumpa. Kenapa? Rohaninya bisa tenang saat dia jaga. Kalau kita rohani baru tenang saat tidur. Rohani saling kunjung mengunjungi, mau dia tidur, mau dia bangun sama aja. Itulah mursyid. Kenapa mursyid ngerti? Muridnya lagi zikir, maka zikir dia paham. Ya, dan itu rahasia perusahaannya. Inilah pengantar dari kitab Ihya Ulumuddin. Inilah yang akan kita buka di majelis ini, tapi juga kajian-kajian ilmu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berkahi majelis ini, menjadi corong ahlu sunnah wal jamaah, semua yang hadir, semua yang khidmat, wabil khusus sahibul bait, Allah berkahi hidupnya. Hidup yang zahir, hidup yang bati, kalbu yang zahir, kalbu yang batin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa likulitin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita serahkan ke Ustadz Ibnu Majah. Ada pertanyaan kah? Ya, monggo. Monggo silakan ya. Yang penting jangan nanya presidennya siapa hari ini. Baik, kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan dan sudah diizinkan oleh Buya walaupun di luar dari tema ya Buya. Ayo, silakan. Ya, silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama, guru kita bersama, Mukarram Buya Ar-Razi, mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Buya yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara mengamalkan zikir dan amalan tasawuf yang diajarkan dalam thariqat dalam zaman saat seperti ini. Terima kasih, itu aja. Dan saya kurang punya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara bertasawuf, bertorikot di zaman modern itu ya? Iya. Manusia itu dari dulu sampai sekarang sama, yang berbeda cuma peradabannya. Di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita, manusia kawin, makan, minum, tidur, ngoceh, nongkrong. Sama nggak? Betul? Sampai sekarang sama nggak? Berarti itu aktivitas tubuh. Aktivitas batinnya sama. Zikir, ngaji, kenal Allah, wiridan, silaturahim. Udah gitu aja kerjaan batin kita. Terus gimana caranya? Kata Imam As-Surawardi, Abu Hafs Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, man laisa lahu syaikhun lai yufliha abadan. Siapa yang tidak punya guru yang dia contoh, yang mengajarkan cara mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah wusul, tidak pernah sukses, tidak pernah bahagia sampai akhir. Jadi kita mesti punya guru mursyid. Untuk fikih cari ahli fikih, untuk akidah cari ahli tauhid, untuk tasawuf carilah mursyid. Ya. Hindari perdebatan, kan ada mursyid meninggal nanti terjebak di konflik sana sini. Enggak, kita enggak usah yang begitu-gitu. Kalau ada orang mengaku aku jadi mursyid lalu mengangkat wakil talqin itu urusan dia buat thariqat baru, urusan dia. Kalau ada orang kenal Allah berzikir lewat dia, alhamdulillah. Kalau enggak, ya urusan dia, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Jadi jangan sibuk dengan konflik-konflik tarekat. Ya. Ciri-ciri, jadi tarekat ini terbagi dua, Kang. Ya. Satu, tarekat nafsiyah. Tarekat nafsiyah ini tambah ilmu, tambah zikir, tambah ego, tambah konflik. Kenapa? Karena kolbunya cenderung kepada dunia tarekat. Ada dunia tarekat itu kemursidan, ijazah-ijazahan, posisi memimpin majelis zikir, jadi mursyid. Itu dunia tarekat, dunia juga. Jadi orang bertarekat, bertasawuf itu juga ada dunianya. Siapa yang sibuk di situ, dia ahlu dunia, walaupun yang aku bertarekat itu tinggalin aja. Cari guru lain. Cari guru lain. Cari guru yang mana? Dia punya mursyid, dia bertarekat, bahkan dia mursyid tapi dia tidak membanggakan kemursidannya. Dia tidak konflik, tidak merendahkan mursyid-mursyid dan tarekat yang lain. Ya, la yasar qaumun biqaumin, enggak boleh merendahkan satu kaum. Ini ciri-ciri tarekat rohani. Kalau duduk sama dia obrolannya Allah, Rasulullah, ma'rifatullah. Ya, yang sering kita sampaikan, jika kendi, jika gelas, jika botol isinya kopi, kalau digoyang keluarnya hitam apa putih? Hitam, betul. Kalau dalamnya susu, digoyang, dipecahin keluarnya putih. Sama, kalau kolbunya harum, digoyang dikit, dipancing dikit, keluarnya tetap harum. Kalau dalamnya nur, digoyang dikit, keluarnya cahaya. Mau orang anterin fitnah berapa macam, dia nggak terpancing. Insya Allah, cari guru yang begitu ya. Insya Allah nanti ditunjukin cara paling gampang. Karena mursyidlah yang dapat meringkas amalan sesuai zamannya. Kalau kita pakai metode Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu nggak sanggup. Maka ada pelanjut beliau di zaman ini, dia sanggup meringkasnya. Kalau kita pakai gaya Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, nggak sanggup kita. Maka ada cara boosternya, cara meningkatkan kualitas amal, tapi amalan kita nggak banyak. Caranya cuma satu, al-ilmu bil ma'bud. Menyembah itu mesti kenal kepada yang disembah. Inilah yang kita buka-buka sekarang, kita buka secara terbuka. Siapapun yang mau kenal Allah, yang ngaji. Ente nggak mau bertarekat nggak apa-apa, ngaji aja.
Saya nggak mau talqin, nggak mau baiat, nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting fa'lam, belajarlah tentang Allah, wajib. Nah, Imam Junaid mengatakan, a'lal ibadat an ta'rifa Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah tertinggi engkau mengenal Allah, itu paling tinggi. Tapi mungkinkah tahu mengenal Allah sendiri, tahu nggak? Baca buku, nonton YouTube, ya sama aja. Ente nggak mau berguru tapi gurunya YouTube, itu menyesatkan namanya. Saya nggak usah ikut-ikut, saya sendiri aja. Ternyata baca buku, lah buku itu kan juga ditulis seorang guru. Yang mengerti isi buku, isi kitab, guru. Ya. Hatta ada orang hari ini baca Quran, mushaf Quran, terus dia bilang saya nggak mau punya guru. Dia lupa, dulu dia baca Quran ada gurunya. Guru Iqra, ya kan? Jadi mesti wajib punya guru. Kata Imam Surawardi, mustahil orang kenal Allah kalau tidak punya guru. Maka guru di zaman ini, dia dapat meringkas metode-metode itu. Yang penting fa'lam annahunya tidak berkurang. Syariat sudah flat, nggak bisa diubah-ubah. Yang bisa diubah itu metode thariqah. Thariqah jalan aja dibenerin per 6 bulan. Masa thariqah nggak direvisi? Ya? Makanya Abah Anom revisi thariqahnya. Di Berjan, Mbah Nawawi revisi metodenya. Di Banten, Mama Kazim juga revisi metodenya. Di kampung saya, Abuya Hasan Basri juga revisi lagi metodenya. Tapi sanadnya sama, intinya sama. Yang penting orang mengenal Allah. Wiridan nomor 2, ilmu dulu baru amal. Jangan cari ijazah amal dulu. Jangan minta talqin baiat dulu. Yang diminta pertama, al-ilmu. Ya. Ilmu amalan ruh, amalan kolbu itu lebih tinggi. Itu Allah mandangnya ke dalam itu. Gimana cara taunya? Istikharah dulu lah. Kan guru banyak. Istikharah, jangan cuma mau kawin doang istikharah. Kalau kawin kan cuma tempat, mohon maaf, teman tempat tidur. Kalau guru, teman sampai ke dalam kubur, sampai di padang mahsyar, sampai melintasi sirat, itu teman kita nanti. Wajib punya guru. Ya, semoga Allah pertemukan dengan guru sejati. Amin ya rabbal. Ya, nggak mesti ke sini ngajinya, guru kemana aja. Itulah manhaj kita, manhaj maftuh, terbuka. Siapapun ahli ilmu, ambil ilmu dari dia. Ya, khalas. Ada lagi? Ibu-ibu. Gantian karena bapak-bapak sudah ada perwakilan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Ini panitia mohon diantar mic-nya. Ya. Gantian Pak, sabar. Umroh, siapa yang dapat umroh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Abuya dan para ustadz semuanya. Perkenalkan saya Elis dari Gerakan Sedekah Jumat dari Perumahan Sukaraya Indah. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah sangat bersyukur bisa hadir di sini. Pertanyaan saya tentang kolbu dan pikiran, entah apa bahasanya kalau menurut Abuya ya. Kadang apa yang dipikirkan sama kita dengan apa yang ada dalam hati kita itu kadang berbeda. Kadang ada juga yang menurut pikiran kita itu benar, tapi kadang hati atau kolbu itu berontak seperti itu. Tapi kadang sebaliknya juga. Maka dari itu menata apa dulu yang paling baik dan benar. Apakah pikiran dulu atau hati dulu? Seperti itu. Karena mungkin kalau pikiran itu kan bisa diterapkan ke banyak orang. Tapi kalau hati kembali lagi ke
hatinya masing-masing. Baik. Maka baik, untuk ya. menata yang sebaik mungkin, Hmm, mana dulu yang harus dibentuk. baik. baik. Ya, terima kasih Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolbu dan pikiran. Ya, pikiran itu bukan bahasa Indonesia. Pikiran itu dari bahasa Arab, fikir. Bahasa Arabnya begini, fikrun. Ya, ada namanya pikir. Al-fikri, orang paling banyak pikiran. Al-fikru, ya. Al-fikr itu kerja akal. Aklun, ya. Ngapain pikiran? Pikiran itu pekerjaannya berimajinasi. Disebut khayali. Apa bahasa Arabnya? Khayal. Ini yang bikin joglo ini siapa nih Bang Haji nih? Masih ingat orangnya? Nah, orang itu sebelum bikin ini dia berkhayal dulu kan? Maka al-khayal muqaddimatut tamaddun, gitu kata kawan aneh. Khayal, imajinasi itu adalah permulaan peradaban. Orang berkhayal dulu baru dia bisa bangun rumah. Yang mau beli mobil, motor, pasti dia tiap hari berkhayal gimana kalau aneh punya motor gitu kan. Tapi kalau kebanyakan khayal namanya tulul amal. Tulul amal. Tolol amal. Tul itu artinya panjang. Tulul amal, tolol amal. Bukan ain, pakai hamzah. Hamzah itu angan-angan, sinonim daripada khayal. Apa beda angan-angan dengan khayal yang barusan? Kalau angan-angan memikirkan sesuatu yang tidak pantas dipikirkan. Ya, ente bukan zuriat Nabi, pengen jadi Habib, itu khayal tuh ya. Ente bukan mursyid, pengen bergaya mursyid, kemana-mana udah pakai sorban aja deh ya. Emang kalau nggak pakai sorban nggak jadi mursyid? Enggak, pakai sorban kalau saya, ini karena peresmian majelis saya nggak pakai sorban. Tapi kalau malam zikiran saya pakai sorban, lengkap. Pakai sorban, imamah ya, lengkap kita pakai semua. Karena menghormati malaikat yang hadir. Malaikat itu kemana-mana pakai imamah ya. Kalau ini sorban rida namanya, yang dikalungkan, ada sorban di kepala, imamah. Pakai, monggo ya. Tapi jangan kemudian kita merasa lebih. Emang kalau pakai kopiah hitam langsung jadi kiai gitu. Ya, ente kalau pakai apa nih? Jas langsung jadi ustad. Nggak ada urusannya. Ya, emang kalau kopiah dicopot, ilmunya copot. Nggak ada urusannya. Guru aneh berapa orang tuh ahli hadis, kalau ngajar nggak pakai kopiah. Ahli hadis. Ente ahli hadas. Gaya-gaya bener kalau, ya lucu lah. Kita ini terjebak dengan simbol. Kemana-mana harus pakai kopiah. Ya. Ente kalau ke mall pakai kopiah begini, risih satpamnya. Ya. Kita ini seminggu bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali naik pesawat. Sekali saya pakai kopiah. Itu sama yang tukang scan disuruh bulan, mundur, diperiksa lagi kita. Ya. Sekali pakai kopiah. Ya, untung kita ngomong, ya. Dasar ente. Mau aneh kasih bom, kita kasih gitu. Itu kan pasti ngamuk orang di bandara kan? Ya. Itu karena pakai kopiah. Banyak panjang angan itu penyakit pikiran, penyakit akal. Penyakit ya. Ada lagi yang lebih gila, fikir itu hanya boleh kepada alam. Perhatiin. Tidak boleh memikirkan selain nggak boleh mikirin Allah. Allah itu tugas kolbu, tugas ruh. Jangan sampai memikirkan Allah itu bukan untuk difikirkan, tapi untuk dizikirkan namanya, dikenal sifatnya,
nanti yang punya nama, punya sifat akan mengenalkan rahasia-rahasianya. Jadi haram memikirkan Allah. Kalau yang coba-coba mikirin Allah, siap-siap begini. Namanya ODJG. Indah benar nama begitu. Gila aja sebutnya. Walaupun ente kemana-mana, mengaku wali, itu wali gila namanya. Kita bisa bedain wali majzub sama wali gila, beda. Wali gila, orang gila itu dipancing sama makanan, beres. Kalau wali majzub, gak ada urusan dia sama makanan. Dia menatapnya kolbu kita semua. Namun wali majzub, wali yang dicabut akalnya oleh Allah karena cintanya berlebih, tidak boleh dijadikan mursyid. Orang majzub ente jadiin mursyid. Orang majzub itu dimintain doanya untuk kebaikan. Dijadikan tempat kita muhasabah. Karena dia langsung, hatimu gak bener gitu ngomongnya. Ada orang sibuk nanti sama lambang dicoret-coret sama dia. Wali majzub ini kita takzimi, kita cintai, karena dari dulu ada wali gelarnya al-majzub. Apa arti majzub? Bukan orang kejedot otak, bukan. Itu kejedot, wali kejedot. Wali majzub orang yang karena syiddatul hub, orang karena cintanya kuat, naza'allahu anhu aqlahu. Allah tutup akalnya, Allah cabut akalnya. Karena di kolbunya betul-betul karam, sibuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir ini boleh hanya mikirin alam, alam pekerjaan, alam rumah tangga, alam semesta, boleh. Ya. Si pikiran ini bersumber dari akal, akal mesti dibimbing oleh pemimpin di dalam diri kita, namanya kolbu. Kalau kolbunya kenal Allah, pikirannya pasti menyebut-nyebut namanya. Itu sebabnya yang menyembah Allah itu kolbu. Nah, ada namanya robitoh. Pernah dengar robitoh? Robitoh itu ikatan murid dan guru. Siapa yang susah khusyuk, nggak usah banyak teori. Nggak usah banyak teori, hafalkan ini, baca ini, ente nggak bakal khusyuk. Khusyuk itu mengenal yang disembah. Kata Nabi, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ada yang melihat Nabi sholat di sini? Nggak ada. Ya udah, punya guru nggak? Punya guru yang mengajarkan kenal Allah. Iktikadkan kita sholat, yang jadi imam depan kita guru kita. Itu namanya rabitah. Langsung lupa dunia insya Allah. Namanya rabitah. Bayangkan pakai fikiran khayali, bayangkan guru di depan. Kalau kolbu hanya menyembah Allah, jadi tidak benar kalau orang tarekat robitoh nyembah guru. Membayangkan guru tugas fikiran. Kalau menyembah Allah tugas kolbu. Jadi yang nggak paham gini, ini kurang update ilmunya. Walaupun dia kiai 1000 gelar ya. Sudah beda pemahamannya. Jadi akal dan kolbu lain, ya lain. Ya. Namun kolbu dia punya akal rahasia. Dengan akal itu dia memandang, disebut basirah. Dengan akal itu dia memegang rahasia, disebut sir. Dengan akal itu dia punya cara berpikir, disebut lub. Nah, ini ke dalamnya masih panjang lagi ya, nantilah kita buka lain waktu ya. Maka isilah kalbu dengan ilmu tentang Allah, nanti fikirannya disuruh membayangkan alam ciptaan Allah. Ciptaan paling mulia namanya Rasulullah dan pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, atos. Rotibul atos. Cukup ya. Nanti insya Allah nanti dilanjutkan belajar kitab Ghazali yang mana yang diajar ntar? Bidayatul Hidayah. Jadi di sini nanti saya mengajak saudara-saudara sekalian, insya Allah setiap minggu akan ada kajian kitab Bidayatul Hidayah. Di sini karya Imam Ghazali itu levelnya standar, ya, artinya nggak berat. Insya Allah tidak ada ilmu yang berat yang hanya kepala kita nggak paham ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita salat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajab asyukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahu suduri. Itikadkan Nabi menjawab, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يوم ينزل صراط
Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Na'udzu bika min syarri anfusina wa na'udzu bika min syarri syaitanir rajim wa na'udzu bika min syarri ma khalaqta wa na'udzu bika min kulli syarrin ma 'alimna wa ma la na'lam ya man huwa 'allamul ghuyub. Allahumma ya Allah ya dzatar rahmah ya dzatal maghfirah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad man kana huwa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-mawsuf an-nur al-mawsuf bitaqaddum bil awwaliyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirri sari fi jamil asma'i wa sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya sayyidana ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah adrikna ya Rasulullah khuz bi aidina ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, berilah syafaat untuk kami, untuk semua yang hadir malam ini, untuk semua yang menyimak kajian ini, untuk semua hatinya yang mendapat nur malam ini, yang mengaji tentang engkau, tentang Rasulullah, tentang Allah. Allahumma isfa' lana wali walidina wali masyayikhina wali azwajina wa zurriyatina. Ya Allah, beri syafaat kami, guru-guru kami, orang tua kami, pasangan-pasangan kami, keluarga besar kami, orang yang hadir yang ngaji malam ini. Allahumma ya nur, Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur, ya man huwa nurun fauqa nur, nawwir qulubana. Ya Allah, maha pemilik cahaya, sumber cahaya ilmu, sumber cahaya ma'rifat, sumber cahaya kebaikan. Ya Allah, izinkan hati kami yang gelap ini, ya Allah, hati kami yang banyak maksiat ini, ya Allah, malam ini Engkau masukkan cahaya kepadanya, masukkan cahaya Engkau ke dalamnya, yang sekali dia terang menyala, tidak pernah padam selama-lamanya. Allahumma ij'al fi asma'ina nura. Ya Allah, jadikan pendengaran kami penuh dengan cahaya, pandangan kami bercahaya, sikap gerak kami bercahaya, depan hadapan kami bercahaya, belakang kami bercahaya, kiri kanan kami bercahaya, atas bawah kami bercahaya. Wa na'udzubika an nughtala min tahtina. Ya Allah, jauhi kami dari mara bahaya. Allah madfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jauhkan dari negeri kami semua keburukan, semua fahsya dan munkar, semua kegelapan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, yang menggenggam jiwa kami, yang menguasai ruh kami. Ya Allah, Engkau maha tahu betapa hati kami banyak penyakitnya, betapa jiwa kami banyak rusaknya, betapa maksiat kami tiada terkira. Ya Allah, dengan keberkahan nur Engkau ya Allah, keberkahan kekasih Engkau ya Allah, bersihkan semua hati kami, semua jiwa kami, sembuhkan penyakit-penyakit diri kami, penyakit-penyakit pikiran kami, sembuhkan juga penyakit jasad kami. Allahumma shfi amradana, Allahumma shfi amrad qulubina, Allahumma shfi mardana. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya nur, ya man huwa nurun ala nur, nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa rindu dalam kalbu kami, rindu kepada Engkau, rindu jumpa Rasulullah, rindu jumpa Rasulullah, rindu jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ikuti ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nurullah, ya Nurullah. Izinkan kami ya Rasulullah, izinkan kami wahai kekasih Allah, berjumpa dengan Engkau, mendapatkan syafaat Engkau. Wafatkan kami ya Allah dalam syafaat Rasulullah. Bangkitkan kami nanti di akhirat ya Allah, mendapat pertolongan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min ghadabik, Allahumma adkhil fi qulubina qawla la ilaha illallah. Allahumma aftah lana abwab al-jinan, abwab al-jannah,
abwabu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah hati kami menerima kalimah la ilaha illallah, menerima ilmu tentang Engkau ya Allah. Ya Allah, bebaskan diri kami, jiwa kami, jasad kami, semua yang hadir malam ini ya Allah, dari siksa-Mu, dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, walaupun kami tidak pantas minta surga-Mu, tapi kami takut disiksa di neraka-Mu ya Allah. Izinkan semua kami ini Engkau undang masuk surga-Mu ya Allah, berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan kami ya Allah dihisab dengan hisab yang ringan. Bahkan izinkan kami tidak dihisab ya Allah, tidak ditimbang ya Allah. Bahkan kami tidak tahu apa itu mizan dan hisab dan sirat ya Allah. Antarkan kami langsung bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabban nar, ya Rabbad dunya wal akhirah, ya Rabbal masyriqaini wal maghribain, ya Rabbal arbab, ya Rabbal qulub. Ya Allah yang mendang hati kami, izinkan kalbu kami hanya berisikan nama-nama Engkau, hanya berisikan ilmu tentang Engkau. Jadikan itu selama-lamanya ya Allah. Jika kami terjebak maksiat ya Allah, jika kami terjebak kemunafikan ya Allah, tarik kami dengan rahman rahim-Mu ya Allah. Jangan tarik kami dengan siksa-Mu ya Allah, tarik kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Ya Allah, rubahlah semua karakter buruk siapapun yang hadir ya Allah, dari pemalas menjadi rajin, dari tidak suka mengaji jadi suka mengaji, jadi tidak suka tahajud jadi suka bertahajud, jadi tidak suka berjamaah jadi cinta berjamaah, dari tidak suka bersalawat jadi cinta bersalawat. Allahumma ya Allah, bi barakati Sayyidina Muhammad fabarik hayatina wa barik mamatina bihaqqi sayyidil wujud sayyidil barakat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, salah kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah yang ingin memiliki buku Al-Masurat ini bisa menghubungi para panitia yang memakai jas. Harganya 55.000 agar nanti bersama-sama kita berzikir di malam Ahad. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat hati untuk panggilan suci ke tanah haram yang dirindui, dengan niat tulus dalam jiwa menuju Baitullah yang mulia. Safari Baitullah, cahaya cinta menuntun langkah ke Mekah dan Madinah. Umrah penuh doa, hati pun tergetar. Amanah dan profesional selalu tegak. Di Masjidil Haram ku tunduk khusyuk, zikir dan doa tak henti mengalun. Raudah bersinar di Madinah nan damai, air mata rindu pun tak tertahan. Safari